Visi Program Studi Pendidikan Biologi mengembangkan keilmuan pendidikan biologi berbasis kearifan lokal melalui pendekatan interdisipliner untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha. Untuk kurikulum program studi pendidikan biologi, kurikulum program studi pendidikan biologi disusun dalam rangka mempersiapkan calon lulusan dengan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 dengan berorientasi pada capaian lulusan unggul, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter wirausaha. Kurikulum pendidikan biologi selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah, yakni Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Selain itu, penyusunan kurikulum pendidikan biologi tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, di antaranya Asosiasi atau Konsorsium Keilmuan Pendidikan Biologi Indonesia, kebutuhan pengguna lulusan atau stakeholder, masukan dari alumni, serta keterampilan yang dibutuhkan pada dunia usaha dan dunia industri. Sehingga lulusan ini sesuai dengan visi, yakni menjadi calon guru pendidikan biologi yang unggul, menjadi peneliti muda yang fokus mengembangkan inovasi keilmuan pendidikan biologi, pengelola laboratorium yang terampil, serta menjadi wirausahawan yang kompeten. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, implementasi kurikulum Merdeka di jurusan Pendidikan Biologi ini dapat diikuti dalam berbagai kegiatan, antara lain magang dan studi independen bersertifikat, yang kedua adalah kampus mengajar, dan yang ketiga adalah pertukaran mahasiswa Merdeka. Dalam program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB ini, para mahasiswa akan diikutsertakan dalam kegiatan di berbagai macam perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan IT dan juga kaitannya dengan media pembelajaran. Para mahasiswa akan dilibatkan selama kurang lebih 1 semester, layaknya seorang karyawan ataupun juga pegawai dari perusahaan tersebut. Ada banyak hal yang dapat diperoleh mahasiswa ketika melaksanakan kegiatan MSIB ini, antara lain adalah kesempatan untuk mahasiswa membangun kemitraan ya dengan berbagai macam perusahaan. Tidak lupa juga perguruan tinggi pun juga mendapatkan manfaat dari kerjasama itu untuk membangun jejaring di dunia industri. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengasah keahlian melalui program mentorship. Kemudian yang ketiganya adalah mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mengajukan bantuan biaya khususnya untuk pelaksanaan penelitian yang bermitra dengan perusahaan. Yang keempatnya adalah sebagai sarana ataupun kesempatan mahasiswa untuk dapat direkrut di berbagai macam perusahaan besar yang salah satunya adalah bermitra dengan program Kampus Merdeka ini. Program yang kedua adalah Kampus Mengajar. Nah, program ini menjadi salah satu program yang paling banyak diminati oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, untuk dapat berkesempatan belajar di luar program studi melalui Kampus Mengajar. Nah, di kegiatan Kampus Mengajar ini, para mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pengalaman dan juga informasi berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kelas khususnya gitu ya, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dari tahun ke tahun, program Kampus Mengajar di jurusan Pendidikan Biologi pun mendapat sambutan hangat dari para mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang berada di semester 5, 6, dan 7. Pada kegiatan Kampus Mengajar ini pun juga penempatan mahasiswa di berbagai sekolah pun bervariasi, dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Adapun rekognisi yang diberikan sebagai pengakuan terhadap kegiatan Kampus Mengajar ini adalah sama dengan kegiatan lainnya, yaitu sebanyak 20 SKS. Program yang ketiga adalah mengikut sertakan mahasiswa pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka atau yang disingkat dengan PMM. Pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini, layaknya
berkuliah di tempat ataupun di universitas asal, para mahasiswa akan diikutsertakan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di universitas yang bermitra dalam kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Nah, ada hal yang unik adalah bahwa ketika domisili universitas asal, yaitu di jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi yang berkedudukan di Pulau Jawa, maka pertukaran mahasiswa merdekanya ataupun kampus tujuan yang menjadi PMM ini adalah biasanya disebar ke luar Pulau Jawa, antara lain ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Beberapa mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini antara lain di Universitas Negeri Medan, Universitas Mataram, kemudian Universitas Tidar, dan Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Nuryadin, Kepala Laboratorium Pendidikan Biologi FKIP Universitas Siliwangi. Laboratorium Pendidikan Biologi terdiri dari Laboratorium Botani, Laboratorium Zoologi, Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Mikrobiologi, dan Laboratorium Terpadu. Laboratorium Biologi memiliki SOP mulai dari peminjaman dan pengembalian alat atau barang, penggunaan laboratorium untuk kegiatan praktikum dan penelitian, semuanya bisa diakses melalui website Laboratorium Biologi dan sudah berbasis digital melalui scan barcode. Laboratorium Biologi juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk keperluan praktikum, penelitian, mahasiswa, dan dosen. Layanan utama Laboratorium Pendidikan Biologi adalah memfasilitasi kegiatan praktikum mata kuliah jurusan Pendidikan Biologi, melayani identifikasi atau determinasi hewan dan tumbuhan, pengujian indikator berbagai macam lingkungan, mulai dari pH air, pH tanah, kelembaban lingkungan, suhu air, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian kultur bakteri, serta menyediakan beberapa sarana untuk sampel untuk beberapa sekolah. Kami juga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah sebagai sarana pembelajaran. Selain dari mahasiswa dan dosen Universitas Siliwangi, Laboratorium Biologi ini juga memberikan layanan dari pihak luar yang memerlukan jasa. Saya Wahidin mengampu mata kuliah metodologi penelitian, profesi kependidikan, landasan pendidikan, kimia untuk pendidikan biologi,
literasi informasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati. Di sini Ibu mengajar mata kuliah yang paling disukai mahasiswa, yaitu mata kuliah anatomi tumbuhan, ekologi, dan biokonservasi. Assalamualaikum, saya Suharsono. Di biologi saya memberikan beberapa mata kuliah. 1. Biologi umum, kemudian perencanaan pembelajaran mikro, kemudian biologi sel, anatomi fisiologi tubuh manusia, dan 1 lagi embriologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Hernawati, pengajar di program studi pendidikan biologi Universitas Siliwangi. Saya bersama tim teaching mengajar terkait mata kuliah botani kriptogami, botani vanirogami, geologi invertebrata, geologi vertebrata, dan mata kuliah etnobiologi. Assalamualaikum, saya Romi Faisal Mustafa. Di program studi pendidikan biologi ini, saya mengampu mata kuliah teknik laboratorium, mikroteknik, evolusi, metodologi penelitian, dan struktur hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Ali. Saya dosen dari jurusan pendidikan biologi. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya pengetahuan lingkungan, pencemaran lingkungan, struktur hewan, etnopedagogi, dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Melani. Saya mengampu mata kuliah mikrobiologi, fisika untuk biologi, statistika, biometri, dan hortikultur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Rizal Putra. Di jurusan pendidikan biologi ini, saya mengampu mata kuliah yaitu genetika, morfologi tumbuhan, botani kriptogame, botani panerogame, dan media pembelajaran. Saya Diki Momotaidir, mengajar mata kuliah ekologi, biologi konservasi, dan juga zoologi invertebrata dan zoologi vertebrata. Untuk saat ini, saya banyak melakukan riset di bidang pendidikan biologi konservasi dan juga biodiversitas, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liah Badriah. Saya mengampu mata kuliah ekologi, fisiologi tumbuhan, etnopedagogi, dan pengantar publikasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriani. Saya mengampu mata kuliah morfologi tumbuhan, botani panerogame, zoologi invertebrata, statistika, biologi terapan, dan pengantar publikasi ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Nuryadin. Saya mengampu mata kuliah biologi umum, biologi sel, bioinformatika, bioteknologi, teknik kultur in vitro tumbuhan, dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ramdhani. Saya mengajar mata kuliah evolusi, anatomi fisiologi tubuh manusia, mikroteknik, teknik laboratorium, dan manajemen laboratorium.
Assalamualaikum, nama saya Dea Diela. Di Prodi Pendidikan Biologi, saya mengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran biologi, evaluasi dan asesmen pembelajaran biologi, pengantar publikasi ilmiah, etnopedagogi, pengembangan bahan ajar, dan fisiologi hewan. Hai, saya Renar Diansyah. Di Prodi Pendidikan Biologi ini, saya mengajar mata kuliah pedagogi seperti landasan kependidikan, kapita selekta, pengembangan bahan ajar, perencanaan pembelajaran biologi, pembelajaran mikro, dan evaluasi pembelajaran biologi. Selain itu, saya juga mengajar mata kuliah seperti anatomi tumbuhan, dan literasi teknologi informasi, dan juga pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Gustian. Saya mengampu mata kuliah pengetahuan lingkungan, pencemaran lingkungan, biokimia, kimia umum, etnopedagogi, dan anatomi fisiologi tubuh manusia. Salam, perkenalkan, nama saya Samuel Agustrianto. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran mikro, perencanaan pembelajaran, bioteknologi, dan juga bioinformatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yudi Supriyatna. Saya teknisi laboratorium jurusan pendidikan biologi pada laboratorium botani. Saya membantu dalam praktikum botani kriptogame, botani panerogame, mikroteknik, kultur jaringan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan bidang tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Hardian. Saya sebagai teknisi laboratorium zoologi jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam lab ini, saya diperbantukan dalam praktikum mata kuliah zoologi vertebrata, zoologi invertebrata, fisiologi hewan, struktur hewan, mikroteknik, dan mikrobiologi. Sebagai mahasiswa, kita harus coba menyeimbangkan bidang akademik dan juga non-akademik. Mengapa demikian? Karena kita perlu belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan juga kemampuan untuk berpikir kritis. Dengan semangat dedikasi dan juga penuh kebersamaan, kami coba memberikan hal positif, baik itu di dalam kampus maupun di masyarakat luas. Oleh karena itu, hadirlah Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa pendidikan biologi untuk kita berkumpul, belajar, dan berkembang bersama. Himap Bio berperan penting dalam pengembangan akademis, keterampilan, dan karakter mahasiswa, bergerak dalam prinsip Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian,
pendidikan, dan juga pengabdian. Selain itu, Himabio berkomitmen untuk menciptakan atau meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan sosial bagi seluruh mahasiswa pendidikan biologi. Mari bergabung dengan kami untuk bersama-sama meningkatkan kepemimpinan, keterampilan, komunikasi dalam melalui berbagai kegiatan organisasi. Oleh karena itu, jadilah calon pendidik yang memiliki jiwa dan raga yang kuat akan tantangan di masa yang akan datang. Saya Ari Jali Supahrudin, salam lestari, salam konservasi. Hidup mahasiswa.